Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan standar audit 450 mengenai pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Selamat menyaksikan. Saya Laila Lutfia Salsabila dengan NIM C2310519. Saya Najwa Nur Kamila dengan NIM C2310576. Saya Nihatul Muniro dengan NIM C2310575. Nama saya Fitriani Dwi Agustin dengan NIM C2310136. Saya Siti Rahma dengan NIM C2310812. Kali ini kita akan membahas salah satu standar dalam auditing, yaitu standar audit 450 atau yang biasa disebut SA 450. Pernah gak sih kita bertanya, kalau dalam proses audit ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan, lalu apa yang harus dilakukan auditor? Nah, dalam standar audit 450 inilah yang mengatur hal tersebut. SA 450 adalah standar yang mengatur tentang pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Standar ini diadopsi dari International Standard on Auditing dan digunakan oleh auditor sebagai pedoman dalam menilai kesalahan dalam laporan keuangan. Standar audit 450 mulai berlaku untuk audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember tahun 2025. SA 450 berfokus pada tanggung jawab auditor dalam mengevaluasi dampak dari kesalahan penyajian yang ditemukan selama audit, baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki oleh manajemen. Kenapa hal ini penting? Karena tidak semua kesalahan itu langsung dianggap besar, tetapi jika dikumpulkan bisa jadi berdampak material terhadap laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam standar ini. Yang pertama, auditor wajib mengumpulkan semua kesalahan penyajian yang ditemukan selama audit, kecuali yang dianggap sangat kecil atau tidak signifikan. Yang kedua, selama proses audit berlangsung, auditor harus mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan lain yang lebih besar, sehingga mungkin diperlakukan revisi terhadap strategi audit. Yang ketiga, auditor harus mengomunikasikan kesalahan penyajian tersebut kepada manajemen serta meminta agar dilakukan koreksi. Jika manajemen tidak melakukan koreksi, auditor perlu memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Yang keempat, auditor harus mengevaluasi apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi tersebut bersifat material, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Dalam hal ini, auditor mempertimbangkan ukuran, sifat, dan dampak kesalahan tersebut terhadap laporan keuangan. Yang kelima, kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi juga harus dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karena hal ini dapat mempengaruhi opini audit. Selain itu, auditor juga harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa kesalahan yang tidak dikoreksi tidak material. Terakhir, seluruh proses dan kesimpulan auditor terkait kesalahan penyajian harus didokumentasikan dengan baik dalam kertas kerja audit. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SA 450 tidak hanya menekankan pada pencarian kesalahan, tetapi juga pada bagaimana auditor mengevaluasi dampak kesalahan tersebut secara menyeluruh. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit benar-benar bebas dari kesalahan penyajian yang material sehingga dapat dipercaya oleh para penggunanya. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang sering menjadi dilema di lapangan. Jika manajemen bersikeras tidak mau mengoreksi kesalahan karena alasannya tidak material menurut kami, sementara auditor menilai itu material, langkah apa yang harus auditor ambil? Apakah cukup dengan representasi tertulis saja? Tidak cukup dengan representasi tertulis saja. Kalau auditor menilai kesalahan itu material, tetapi manajemen menolak koreksi, langkah auditor sesuai SA 450 adalah
adalah 1. Lapor kepada Komite Audit atau TCWG. Melaporkan penolakan manajemen agar Komite Audit dan TCWG ikut turun tangan dalam menegur. Yang kedua adalah evaluasi dampaknya secara mandiri. Auditor tetap menguji ulang materialitas salah saji tersebut secara objektif. Surat representasi manajemen tidak bisa dijadikan alasan untuk memaklumi kesalahan tersebut. Yang ketiga, modifikasi opini audit. Jika tetap tidak dikoreksi, opini audit langsung disesuaikan berdasarkan dampaknya, yakni opini wajar dengan pengecualian jika material tapi dampaknya hanya di akun tertentu saja atau tidak meluas. Lalu, opini tidak wajar jika material dan dampaknya pervasif hingga menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika temuan audit tidak dikoreksi oleh manajemen dapat berakibat pada opini audit yang diberikan. Demikian penjelasan mengenai standar audit 450. Semoga penjelasan kali ini membantu teman-teman dalam memahami standar audit 450. Terima kasih dan sampai jumpa.